Kalau habis ke kuburan, harus cuci kaki dan mencuci bajunya yang bekas dipakainya. Itu semua supaya tidak diikutin setan dari kuburan. Parahnya lagi, dia tidak mendengarkan peringatan dari Roy. Alhasil Tika menjadi incaran setan gosong yang mengikutinya dari kuburan. Raya, kok kamu tinggalin aku sih? Kita kan pernah janji kalau kita bakal bersama terus. Aku gak mau kehilangan kamu. Aku gak tahu harus gimana lagi tanpa kamu, Raya. Teman aku cuma kamu. Bilangin ke itu bocah, udah mau malam, suruh pulang Ki. Dek, sebaiknya adik pulang aja. Karena udah mau maghrib. Om, aku nggak akan tinggalin sahabatku di sini. Kita udah pernah berjanji, kita nggak akan berpisah. Ya Neng, namanya juga ajal. Nggak adil. Kenapa Tuhan ambil sahabatku? Cuma dia doang Om yang mengerti aku. Udah Neng, pulang aja, jangan sampai malam. Dasar gak punya hati. Tumben Roy, kok kamu yang beli bahan masakan Mama? Emangnya Roy anak rajin ya? Papa lagi keluar kota. Jadi aku sama Koko yang beli belanjanya Mama. Hari ini giliran aku yang beli. Tuh bocah belum keluar juga. Padahal kan dia udah pulang duluan daripada kita. Mungkin nangisnya kurang puas kali. Iya kan ya. Kayaknya ada yang baru dimakan. Om, itu pemakamannya siapa ya Om? Iya, anak kecil namanya Raya. Kasihan tuh padahal dia mau ujian Eptanas SMP. Saya mah lebih kesian sama temennya. Itu tuh, kesian banget. Itu kan Katika. Dek, lu kenal sama dia? Kasihan tuh. Tadi saya sampai susah ngebujuk dia keluar dari pemakaman temennya. Hibur tuh temennya tuh. Iya Om, kasihan. Roy akan bantu tenangin deh. Iya, dari tadi nangis terus, Roy. Katika. Roy, ada apa? Mamamu mau mesen kue? Bukan, Kak. Tadi Roy gak tega aja lihat kakak nangis-nangis gini. Iya, Roy. Aku sedih banget. Sahabatku baru aja meninggal. Dia itu adalah sahabatku satu-satunya, Roy. Yang sabar ya, Kak. Semua orang pasti ada akhirnya. Kita cuma bisa mengikhlaskan. Kamu itu gak usah sok-sok tua deh. Kamu gak usah nasihatin aku. Kamu itu gak ngerasain sih. Maaf, Kak. Kamu gak tahu kan, Raya itu adalah teman aku satu-satunya. Cuma dia yang mau temenan sama aku. Seharusnya kalau kita sebagai sahabat, kita gak akan terpisahkan. Jika itu sahabatku, milikku. Siapa kamu? Aku Leng-Leng. Aku Nina. Itu bukannya kalian. Tadi itu ada penglihatan. Loh, Katika gimana? Hah? Katika? Katika mana, Roy? Mama kan udah nungguin belanjaan kamu. Nanti kamu dimarahin loh. Kita takut lihat Mama marah-marah. Iya. Ya udah deh, harus pulang aja. Tadi juga penglihatannya nggak begitu jelas. Yaudah yuk. Ya. Kemana ya jaketku? Tadi perasaan aku taruh sini. Dek, ada nyari ini? Jaketku. Kok bisa sama bapak? Tadi bapak nemu di bawah pohon besar sana. Adik kejauhan nyari di sini. Wah, malah bapak kejauhan nemu jaketku di sana.
Jujur aja, Pak. Bukannya terima kasih, dasar anak zaman sekarang. Sudahlah. Yang penting jaketku nggak hilang. Maaf ya Raya, aku harus pulang. Aku nggak bisa lama-lama di sini. Kamu gak akan bisa pergi, Tika. Kamu akan di sini selamanya. Saya turut berduka ya, Bu ya. Tika, kamu baru pulang dari pemakaman ya, Nak ya? Ya ampun, mata kamu sampai bengkak gitu. Tika, yang kuat ya. Kita sama-sama kehilangan. Gak usah perlu aku, Tante. Tika, Gara-gara Tante, Raya jadi meninggal. Gara-gara Tante juga telat bawa dia ke dokter. Tika, almarhumnya meninggal karena pembuluh darahnya pecah. Karena demam berdarah. Dan itu terjadi secara tiba-tiba, Tika. Tika, kamu tuh nggak boleh ngomong begitu sama Tante Lona. Dan kalian jangan panggil Raya almarhumah. Karena dia belum meninggal. Astagfirullahaladzim, Tika. Bu, saya minta maaf ya atas kelakuan anak saya. Saya ke dalam dulu ya. Iya, Bu, nggak apa-apa. Kenapa? Iya, Bu, nggak apa-apa. Permisi. Tika, kamu tuh nggak sopan tau nggak sih ngomong sama Bu Lona kayak gitu? Bu Lona pastinya lebih berduka daripada kita. Apalagi almarhumah kan anak satu-satunya Bu Lona. Jangan panggil Raya almarhumah. Astagfirullah, Tika. Raya itu cuma orang satu-satunya yang mau jadi teman aku, Bu. Sekarang dia udah nggak ada lagi. Aku bakal dibully terus, Bu, di sekolah. Ibu nggak tahu kan, Bu? Tika, jangan naikin suara kamu sama ibu ya. Astagfirullahaladzim. Kok bau busuk, bau bangkek gini? Astagfirullah. Jaket Tika, kok ada tanda merahnya ya? Ibu tega banget sih. Nggak ngertiin perasaan aku. Emang cuma Raya doang yang bisa ngertiin perasaan aku. Tuhan itu nggak adil. Kenapa kau ambil Raya dari aku? Aku kan jadi kesepian. Astagfirullahaladzim, Tika. Kamu nggak boleh ngomong begitu. Kamu kan habis dari kuburan. Kamu jangan langsung naik tempat tidur. Kamu cuci kaki kamu dulu. Kamu ganti baju. Terus mau ngomong apa lagi sih, Bu? Astagfirullahaladzim, Tika. Semua yang dari kuburan itu kamu harus bersihkan. Apalagi ini ada tanah merahnya. Bu, Ibu emang nggak lihat apa aku lagi berduka kayak begini? Ibu nggak lihat nih mata aku bengkak. Ya udah, kamu nanti habis istirahat, kamu cuci baju kamu dan jangan lupa mandi, ya. Nih. Tadi pas pulang dari supermarket, mereka lewat kuburan, Mah. Udah. Dan nih ngomong-ngomong gitu ah. Mama lagi sepi nih, lagi nggak ada papa. Jadi tadi pas Roy lewat kuburan, Roy ketemu sama Kak Tika. Dia nangis-nangis. Roy mau tenangin dia tapi malah dijutekin. Emang kamu ngomong apa sih? Emang salah gak sih Mah kalau Roy ngomong Kak Tika harus tabah dan juga harus mengikhlaskan kepergian temennya itu. Baik, aku gak usah ceritain deh penglihatan aku. Soalnya tadi itu sekilas banget, gak jelas gitu. Roy nggak salah kok. Memang benar kalau misalnya ada yang meninggalkan kita, kita harus mengikhlaskan. Tapi mengikhlaskan itu bukan berarti kita ngelupain. Kan memori tentang orang itu masih ada di kenangan kita. Iya.
kakek juga tidak pernah melupakan nenek. Soalnya kan nenek selalu bersama kakek. Roy, jangan nakut-nakutin sih. Maaf, tapi Roy mau tanya. Roy, bikin kaget aja. Memangnya kalau orang meninggal diikhlaskan, emang berdampak apa sama orang yang udah meninggal itu? Aku sih juga ngerasain lebih ringan gitu sih, Roy. Iya, sama. Tapi aku seneng banget. Walaupun udah diikhlasin, tapi gak dilupain. Yang paling penting, setan jahat nggak bisa memanfaatin wujud manusia buat nipu yang masih belum ikhlas, Roy. Malam itu sebenarnya saya agak heran. Tumben Roy bertanya tentang hal-hal yang sentimental, tentang kematian. Apalagi tiba-tiba saja Roy teriak-teriak di kamarnya mimpi buruk.